seperti sudah sempat saya sampaikan tadi di dok, kita mau bicara tentang bagaimana sih peranan atau dampak atau pentingnya makanan yang masuk ke mulutnya kita itu menentukan kesehatan, khususnya kesehatan gigi dan mulut kita ya dok ya. Atau mungkin pernah nih sahabat sehat atau mungkin teman-teman yang lain juga pernah mendengar ada pepatah atau ada apa namanya peribahasa gitulah ya. Kalau di dalam bahasa Inggris nih dok, you are what you eat gitu dok ya. Sebenarnya dok, mungkin sebagai pembuka nih dok bisa dijelaskan kaitan dari peribahasa tersebut nih dok terhadap kesehatan itu sebenarnya gimana sih dok? Supaya jadi pembukaan kita, supaya sahabat sehat di rumah juga, oh iya ya ternyata penting banget tuh makanan terhadap kesehatan kita. Silakan dokter. Iya, selamat siang semuanya, sahabat RSGM. Sebelumnya saya mau izin buka dulu masker ya, Bang Gimin. Oh, boleh boleh Biar dok, lebih boleh enak dok. ngomongnya. Saya juga di ruangan ini sendiri, jadi tetap Nih, memperhatikan protokol kesehatan. sahabat sehat, betul banget sahabat sehat. Ya, Dokter Trisna ini kebetulan di ruangan sendiri, jadi eh, boleh buka masker ya dok ya, tetap ya, dengan menjaga jarak dan menjauhi diri dari kerumunan, jadi tetap stay safe sesuai protokol kesehatan. ya. Lanjut dok, silakan dok. Lanjut ya. Ya, jadi pasti sahabat RSGM di sini semua dan termasuk Dok Gimin juga pasti pernah dengar istilah you are what you eat, betul ya? Nah, sebetulnya you are what you Ya, eat ini merupakan suatu istilah di mana gagasan di mana kalau misalkan kita mau tubuhnya sehat dan bugar, kita itu harus makan dan minum juga dari harus mengkonsumsi makanan dan minuman juga yang sehat gitu. Nah, kenapa sih kayak gitu? Kenapa dari makanan pengaruh banget sih? Karena dari makanan yang kita makan itu atau yang kita konsumsi, nutrisinya itu berfungsi banget buat struktur, fungsi, dan keutuhan setiap sel di dalam tubuh kita. Sel di mana aja sih? Nah, sebenarnya semua sel di dalam tubuh kita, di rambut, di kulit, di otot, di tulang, di sistem pencernaan kita, termasuk di gigi dan mulut kita. Kita biasanya mungkin nggak ngerasa gitu ya tiap hari gitu. Ya udah aja makan gitu, terus tidur biasanya kan udah nggak ngerasain apa-apa lagi. Tapi ternyata di dalam tubuh kita itu sebetulnya setiap hari ada proses perbaikan dan penyembuhan selalu ada itu. Nah, semuanya itu berhubungan dengan apa yang kita makan setiap harinya. Nah, untuk mengenai gigi dan mulutnya, ternyata makanan juga berpengaruh loh terhadap kesehatan gigi dan mulut kita. Selain nutrisinya yang bisa meningkatkan kekuatan dan ketahanan gigi kita terhadap gigi berlubang atau kesehatan atau penyakit gigi lainnya gitu ya. Ternyata struktur makanan yang kita makan itu juga berpengaruh terhadap kebersihan gigi kita. Uh, Misalkan hmm. makanan yang berserat gitu. Nah, makanan berserat ini memiliki efek disebutnya self cleansing buat gigi kita. Di mana si makanan berserat ini kalau kita punya itu seperti istilahnya seperti menggosok gigi kita dengan kita mengunyah si makanan berserat tersebut gitu. Makanya menurut saya sih cocok banget ya istilah you are what you eat ini dikaitkan dengan kalau kita mau gigi dan mulutnya sehat, kita juga harus dari makanan dan harus makan dan minuman, harus makan makanan dan minuman yang sehat juga kayak gitu. Kalau misalnya nih, karena saya pikir sebelumnya nih dok ya, Mm -mm. makan sih, makan bisa apa aja sih, sebenarnya makan makan aja, minum juga minum aja. Yang penting saya rajin sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian saya suka kumur juga nih pakai ada obat kumur, kemudian flossing juga udah cukup. Ternyata masih nggak cukup ya dok ya. Nah, iya, sebetulnya sih gini ya. Jadi kita balik lagi ke dasar sih. Sebenarnya kalau gigi dan mulut, ya kesehatan gigi dan mulut gitu buat mempertahankannya, udah pasti dong sikat gigi. Sikat giginya harus benar. Sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Itu kayak udah hafal banget ya di luar kepala gitu. Kayak, oh iya kalau sikat gigi, kalau mau giginya bersih, sehat, ya udah sikat gigi gitu 2 kali sehari. Itu udah pasti. Dental floss penggunaannya tuh saya pikir sih kalau di Indonesia masih jarang banget ya orang yang membersihkan giginya dengan dental floss setiap hari. Padahal sebetulnya membersihkan gigi dengan dental floss itu sebetulnya baik sih. Karena kadang kita nggak sadar gitu. Saya pun merasakan hal yang sama gitu. Karena misalkan kita
makan gitu ya, terus setelah kita makan ya udah kita minum, udah aja. Nah, saya sendiri sekarang punya kebiasaan setelah makan tuh pakai dental floss. Ternyata tanpa kita sadari itu ternyata ada yang nyelip gitu di sela-sela gigi kita. Nah, itu juga penggunaan dental floss sebenarnya penting juga ya sebenarnya. Tapi balik lagi sih tadi yang tadi Dok Gimin tanya, apakah cukup cuman menjaga sikat dengan cara disikat gigi dan dental floss aja? Ternyata ada tips lain gitu untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut ini. Seperti tadi yang saya udah jelasin di depan, makanan tuh ternyata berpengaruh loh buat kesehatan gigi dan mulut. Dari nutrisinya aja, makanan itu banyak yang bermanfaat banget buat gigi dan mulut gitu dari makanan. Nanti kita bahas mungkin selanjutnya ya, Bang Rul ya. Apa aja makanan yang bisa menyehatkan gigi dan mulut gitu. Tapi selain dari itu, makanan juga yang tadi saya bilang juga sih berserat itu sih. Jadi kalau kita makanan berserat gitu, itu bisa membantu membersihkan gigi kita juga sebetulnya. Jadi kita coba belajar hari ini tips dan triknya dari makanan juga gitu. Supaya makanan yang kita makan juga bisa bermanfaat buat gigi dan mulut kita. Kalau bisa tadi bicara dokter sudah sempat singgung. Sebenarnya makanan apa sih dok yang bisa kita konsumsi nih dok? Kalau tadi kan contohnya ada dok sempat bahas ada yang namanya apa tadi dok, self cleansing ya dok ya? Self cleansing tadi. Sebenarnya makanan apa sih dok yang istilahnya kita bisa mendapatkan manfaat tambahan? Kita dapat manfaat ganda selain enak di lidah, nutrisi terpenuhi, perut kenyang, tapi ada manfaat self cleansing itu dok buat kita sendiri. Nah, untuk kalau dari makanan ya, berarti kita bahas langsung tentang makanan ya. Sebenarnya kalau dari makanan, yang umum dijelasin sama dokter-dokter, kalau misalkan ada yang lagi sakit, misalkan lagi sariawan nih, terus nanti dokternya pas pulang-pulang bilang, iya jangan lupa ya nanti makan sayuran dan buah-buahan yang banyak gitu. Nah, kenapa sih disuruh makan sayuran dan buah-buahan? Karena sayuran dan buah-buahan itu seratnya tinggi, jelas. Yang tadi saya bilang bisa jadi self cleansing juga. Kemudian sebetulnya dari si buah-buahan dan sayuran itu banyak vitamin sama mineral-mineral lainnya yang berfungsi sebagai nutrisi untuk kesehatan gigi dan mulut. Contohnya ya, saya ambil contohnya beberapa aja paling ya, karena sebenarnya banyak banget sih. Sebenarnya banyak banget, cuma saya ambil beberapa contoh yang ada kandungan tersebut. Nanti silakan sahabat Maranatha bisa cari sendiri makanan apa aja sih yang mengandung zat ini gitu. Contohnya yang pertama itu stroberi. Stroberi itu mengandung antioksidan yang tinggi, di mana antioksidan ini gunanya bisa memperbaiki jaringan yang rusak pada tubuh, termasuk yang ada di rongga mulut dan gigi kita. Nah, antioksidan ini sebenarnya banyak ya di buah-buahan lain dan di sayuran lain juga banyak gitu. Tapi di stroberi ini tinggi antioksidannya. Kemudian stroberi juga pernah ini sih ada penelitiannya, makan stroberi itu bisa memutihkan gigi, mencerahkan gigi, bukan memutihkan sih. Jadi giginya tampak lebih cerah aja kalau makan stroberi. Itu juga sempat ada penelitiannya. Kemudian yang kedua, ini dari kaum sayur-sayuran, itu ada brokoli. Brokoli ini mengandung vitamin C dan brokoli ini mengandung vitamin C dan vitamin K yang tinggi, di mana vitamin-vitamin ini sebetulnya baik untuk kesehatan tulang. Dan sebenarnya kan gigi kita juga didukung sama tulang ya. Jadi kalau tulang kita termasuk di rongga mulut kita tulangnya itu rusak, otomatis gigi yang kita pakai juga nggak akan kuat gitu. Biasanya keluhannya kalau misalkan udah tulangnya rusak, tulangnya ada masalah, biasanya giginya goyang. Ujung-ujungnya kalau giginya udah goyang harus dicabut. Udah dicabut nanti giginya nggak bisa makan, betul? Jadi susah makan, harus pakai gigi palsu dan lain-lain. Nah, itu salah satunya kenapa tulang kita juga harus sehat gitu, termasuk tulang yang ada di mulut kita. Tulang yang ada di mulut kita ini biasanya jarang orang perhatiin gitu ya. Kadang kalau masalah tulang langsung ke lutut, langsung ke kaki gitu. Padahal di mulut kita juga ada tulang gitu, dan padahal tulang ini juga menyokong si gigi kita supaya gigi kita tetap berada di sana gitu. Jadi brokoli juga bisa jadi salah satu makanan yang penting ya buat gigi dan mulut, di mana bisa meningkatkan
kekuatan dari si tulangnya gitu. Selain dari nutrisinya, brokoli juga yang tadi saya bilang, brokoli itu sangat berserat. Jadi brokoli ini bisa menjadi self cleansing juga buat si gigi. Dimana pas kita lagi ngunyah tuh si brokolinya bisa membersihkan si gigi kita yang kena makanan itu gitu. Seperti itu. Terus yang ketiga ya, ini ada contoh lainnya juga. Contoh lain buah-buahan yang mengandung vitamin C. Ya buah kiwi misalkan. Nah buah kiwi ini mengandung vitamin C yang tinggi. Kemudian ada ini lumayan sih ya. Mungkin ada beberapa orang yang nggak suka mungkin bawang putih sama bawang bombay. Sebenarnya bisa juga ya dok ya? Ya sebetulnya bawang-bawangan tuh bau kan ya. Jadi kadang orang kalau makan bawang-bawangan tuh agak ada mungkin bahkan ada beberapa orang yang nggak suka sama bawang gitu karena baunya gitu sebenarnya. Tapi jangan salah, bawang-bawangan juga sebenarnya bermanfaat buat karena ada kandungan di dalam memiliki sifat antimikroba di mana dapat mencegah gigi berlubang dan penyakit periodontal lainnya. Contohnya seperti gigi goyang, kemudian giginya terasa jadi ada bengkak gitu misalkan. Nah, itu penyakit periodontal. Nah, ini tuh bisa dicegah dengan kita makan bawang putih dan bawang bombay. Tapi jangan salah, waktu itu sempat ada hoax juga sih. Bawang putihnya langsung ditetelin gitu ke gigi berlubangnya. Nah, itu salah juga sih. Jadi itu hoax kalau itu. Kalau yang benar tuh sebenarnya dikonsumsi aja, nanti nutrisinya diserap sama tubuh, nanti bisa menjadi terus secara secara dari sistemiknya aja gitu. Jadi nggak langsung di bawang putih dimasukin ke gigi berlubang juga ya. Tempel. jangan kayak gitu ya, kalau itu yang itu hoax sih. Nah, terus ada lagi nih yang lagi booming akhir-akhir ini, mungkin yang suka barbekyuan, suka makan jamur shiitake mungkin. Nah, ternyata si jamur ini juga mengandung si jamur ini ternyata mengandung polisakarida yang dapat mencegah pertumbuhan bakteri di dalam mulut. Jadi balik lagi sih tentang bakteri ya, kalau makanan dan minuman ya. Makanan yang mencegah bakteri jelas-jelas pasti menghindari gigi berlubang. Gitu. Paling segitu aja yang bisa saya kasih contoh. Sisanya sih ya lebih ke arah makanan bergizi lah ya, sayuran, buah-buahan gitu. Dan yang berserat seperti itu, Dok Mimin. Lanjut nih dok. Selain tadi kan dokter bahas soal makanan yang bisa menjadi atau bisa bermanfaat untuk membersihkan rongga mulut kita nih ya dok ya. Selain sayur dan buah nih dok, ada lagi nggak sih dok? Mungkin nih dari sahabat saya nggak suka buah stroberi, asem, kiwi juga asem, nggak kurang suka nih gitu. Ada opsi lain nggak sih dok? Selain yang tadi udah dokter sampai ini, yang mungkin kira-kira bisa jadi pilihan nih buat sahabat sehat di rumah untuk bisa mendapatkan manfaat membersihkan rongga mulut tadi gitu dok. Sebenarnya ada lagi sih. Seperti misalkan biji-bijian, terus makanan yang tinggi kalsium, itu juga sebenarnya bisa bikin gigi dan mulutnya tetap sehat ya. Kalau untuk dari biji-bijian tuh, dari gandum-ganduman juga, itu sebetulnya juga bagus ya. Lebih ke arah buat self-cleansing juga. Kemudian kalau dari makanan yang mengandung kalsium yang tinggi, itu lebih untuk ke arah nutrisi giginya. Jadi lebih kuat aja. Kalsium, tentu saja kalau misalkan untuk kalsium pasti arahnya lebih ke gigi ya. Dan tulang juga sih. Jadi balik lagi, tulang sama giginya nanti jadi lebih kuat dan sehat gitu. Buat sahabat RSGM yang nggak suka sayur dan buah nih, sebenarnya wajib ya makan sayur dan buah. Kenapa sih kita wajib banget makan sayur dan buah? Karena makin natural makanan yang kita makan, sebenarnya itu makin mengandung fiber dan air yang banyak. Kalau misalkan kita makannya yang makanan yang sudah diproses, itu sebetulnya si fiber dan airnya udah berkurang gitu. Malah kita banyak makanannya yang lebih ke arah gak bergizinya gitu. Tapi di mana kalau misalkan kita makannya yang lebih natural, di mana kalau misalkan sayuran dan buah-buahan kan itu bisa dimakan secara mentah gitu ya sebenarnya.
kayak misalkan sayuran bisa dijadiin salad gitu. Betul, betul, Dok. Terus buah-buahan pun bisa langsung dimakan kan. Nah, itu sebenarnya bagus banget sebenarnya buat gigi dan mulut tuh. Jadi kalau misalkan nggak suka sih, ya baiknya sih diwajibin ya suka gitu. Dimulai dari sekarang gitu. Karena kan seperti yang kita tahu anak kecil aja dipaksa buat makan sayur dan buah kan. Karena ya memang dari situ vitamin dan vitamin yang dibutuhin sama tubuh kita tuh dari situ gitu. Bisa sih sebenarnya kalau vitamin kita makan suplemen kayak gitu, suplemen bisa banget. Tapi kalau misalkan kita cuman dari vitamin aja, nggak dapet dong tentang self cleansing yang tadi kita jelasin gitu. Jadi tetap sih, kalau saya sih tetap saranin makan sayuran dan buah-buahan sih. Terus sebenarnya banyak sih trik lain di mana kalau kita mau gigi dan mulut yang sehat tuh sebenarnya ada tips dan trik tentang makanan gitu. Bukan cuma dari apa yang kita makan, bukan dari apa yang kita makan aja, Lanjut dulu, Kak. tetapi kapan dan bagaimana kita makan juga itu berpengaruh buat kesehatan gigi dan mulut kita. Sebenarnya jadi emang ada tekniknya gitu loh buat kita nyiapin snack tadi atau bisa nyiapin si buah-buah dan sayuran si makanan-makanan itu harus gimana emang dok? Karena kan selama ini mungkin yang saya tahu ya udah makan buah makan gitu aja gitu atau mungkin ada tips lain dok yang mungkin sahabat sehat di rumah belum tahu dan bisa kita terapkan untuk ke depannya supaya kita bisa dapat manfaat yang lebih dari uh, sayur dan buah yang kita konsumsi nantinya. Gimana dok? Nah, kalau untuk kapan ya, kita bahas kapan dulu kita makan. Sebetulnya kapan itu kita makan yang paling baik itu di jam kita makan sebetulnya. Jam kita makan itu kapan aja? Pagi, siang, dan malam. Betul? Pagi-pagi kita sarapan. Nah, sarapan, makan siang, dan makan malam berarti kan. Kenapa kita targetin di makan siang, di sarapan, makan siang, dan makan malam? Kenapa kita lebih nggak saranin snack di tengah-tengah itu? Kenapa? Karena kalau kita makan, semakin kita makannya makin banyak, sebenarnya air liur kita itu makin banyak produksinya. Sedangkan kalau misalkan kita makan snack doang nih, kayak tadi, misalkan Dok Jimin bilang, lagi nonton TV, terus kita makan cemil-cemilan kan, sedikit-sedikit. Nah, itu tuh produksi air liurnya sebenarnya sedikit. Dimana sebetulnya si air liur juga sebenarnya berfungsi banget buat ngebantu buat ngebersihin si mulutnya juga gitu, sebagai self cleansing juga si air liur itu. Nah, kalau misalkan kita makan, waktu kita makan, di jam makan kita tuh, air liur kita produksinya banyak kan. Jadi self cleansingnya jalan. Tapi kalau kita makannya cuma sedikit-sedikit, ya kebalikannya, air liurnya sedikit, jadi self cleansingnya juga lebih tidak terlalu efektif gitu self cleansingnya dari air liur. Nah, suka ngerasain kan, pasti Dok Dimin juga kalau misalkan lagi nyemil gitu, misalkan nyemil apa ya, misalkan tadi potato chips, pasti ada sisa-sisa potato chip yang ketinggalan di gigi kan? Pasti. Ya, betul. Ya, nah itu karena itulah makanya kenapa kita harus makan di jam kita makan. Di jam kita makan itu pasti makanan yang kita makan lebih ketelen dan lebih bersih giginya gitu. Terakhirnya tuh lebih bersih. Makanya kita saranin kalau bisa jangan makan snack kalau bisa. Bolehlah makan snack misalkan di jam-jam tertentu, misalkan di sore-sore nih atau di siang sebelum jam makan siang. Tapi kalau bisa jangan terlalu jauh sama si jam makan siangnya gitu. Jangan 1 jam sekali kita nyemil gitu, jangan juga gitu. Kalau bisa paling dikasihnya 1 lah. Misalkan sebelum dari sarapan ke makan siang dikasihnya 1 buat snack. Dan snacknya juga harus kita pilih jelas untuk snacknya harus yang sehat juga sih. Misalkan snack paginya, ya udah kita makannya buah-buahan misalkan. Terus nanti sore-sorenya ya jangan makan potato chips, makannya misalkan kacang-kacangan. Itu jauh lebih baik dibanding potato chips sih. Sekarang lagi booming juga sih ya makan kacang-kacangan ya. Iya dok, yang jadi apa sekarang udah cukup banyak dijual sih ya di supermarket maksudnya ya. Almond. Udah ada kemasannya, almond betul atau mix yang udah dicampuran itu bisa jadi opsi juga mungkin ya dok ya, kacang-kacangan itu. Iya betul. Nah kalau tadi baru kapannya nih dok, bagaimana nih dok? Sekarang kita bahas yang bagaimananya ini dok. Nah, tips atau mungkin untuk kita menyiasatinya seperti apa dok? Kalau dari bagaimananya, saya sih
ada artikel gitu ya. Jadi sebetulnya setiap makanan yang kita makan itu harusnya diurutin dari yang paling menghasilkan asam ke yang enggak. Jadi misalkan, sebenarnya boleh nggak sih makan makan manis gitu? Sebenarnya boleh kan? Masa nggak boleh makan manis gitu? Sebenarnya boleh, tapi ketika kita sudah makan manis, kita harus berkumur dengan air putih. Di mana ketika kita sudah berkumur dengan air putih tuh eh, ruangan di mulut kita tuh jadi netral lagi gitu. Yang tadinya harusnya kita menghasilkan asam, di mana asam itu merusak gigi, menyebabkan gigi berlubang, tapi jadi nggak berlubang gitu. Jadi nggak asam karena kita kumur dengan air putih, jadi dinetralin lagi gitu. Kita boleh nggak? Kita boleh nggak minum kopi? Jelas boleh dong. Masa nggak boleh minum kopi? Di mana-mana sekarang jualan kopi ya kan? Tapi masa kita nggak boleh minum kopi? Jelas boleh. Tapi setelah minum kopi, baiknya kita kumur lagi dengan air putih, di mana kopi itu kan sebenarnya juga menghasilkan asam ya. Bisa bikin nanti giginya jadi disebutnya apa ya? Jadi terkikis gitu si giginya tuh karena kopi gitu, atau jadi ada pewarnaan di giginya, warna hitam-hitam karena si warna kopinya tuh nempel di gigi. Gimana caranya supaya nggak kayak begitu? Jadi netralkan dengan air putih gitu. Nah itu bagaimana cara kita makan, yaitu diurutkan. Jadi jangan makan misalkan minum air putih dulu, terus makan permen lagi gitu. Kalau kayak gitu kan percuma. Nanti permen yang sisa ada di gigi masih nempel di sana, percuma. Tetap jadi asam lagi. Terus yang kedua, ini sih yang sebenarnya penting ya. Kadang kita harusnya mengunyah dua sisi, tapi banyak banget kasus di mana kadang orang tuh cuma ngunyah satu sisi, ya kan? Nah, padahal mengunyah dua sisi itu sangat penting. Kenapa sih ngunyah satu sisi? Nggak boleh ngunyah satu sisi? Karena pada sisi yang nggak dikunyah, misalkan nih saya kunyah di sebelah kiri karena gigi kanan saya berlubang. Jelas-jelas nanti yang sebelah kanannya bakalan lebih kotor dibanding yang sebelah kiri. Karena siang tadi yang kita balik lagi, hari ini pokoknya temanya tentang self cleansing ya. Dimana sebelah kanannya itu nggak ada self cleansingnya karena makanan justru sisa makanannya bakalan pindah ke sebelah sini. Di sebelah sininya dipakai ngunyah, tapi sisa makanannya pindah ke sebelah kanan. Jadi nanti yang sebelah kanannya yang nggak dipakai malahan jadi lebih kotor dibanding yang sebelah kiri gitu. Nah makanya penting banget ini buat ngunyah dua sisi. Masih banyak banget orang-orang yang cuma ngunyah sebelah sisi. Tapi ya alasannya banyak juga sih. Oh gigi saya ini berlubang gitu, sebelahnya tuh berlubang. Atau giginya sebelahnya kalau dipakai tuh sakit gitu. Atau giginya sebelahnya nggak ada giginya karena nggak pakai gigi palsu misalkan. Nah itu makanya kenapa kita penting merawat gigi dan mulut kita. Karena kan pertama kali makanan masuk itu lewat gigi dan mulut ya. Jadi ketika gigi dan mulut kita ada masalah, jelas-jelas nanti jadi nggak mau makan gitu. Saya nggak bisa makan ini, saya nggak bisa makan itu gitu. Nanti saya nggak bisa makan daging. Nanti alot gitu dagingnya. Padahal daging juga berserat, di mana serat tadi juga berguna banget buat self cleansing dari gigi dan mulut itu. Saya nggak bisa makan sebelah kanan karena giginya berlubang. Ya padahal harus punya dua sisi gitu yang baiknya gitu. Jadi tetap sih kalau ngunyah dua sisi itu yang paling penting diberesin dulu semua keluhan yang ada di gigi. Jadi nanti kita kalau ngunyah dua sisi tuh nyaman gitu. Nyaman. Iya betul. Kalau dari dokter nih, ada nggak sih dok sebenarnya makanan yang mungkin kalau bisa dihindari deh gitu. Ada nggak sih dok? Atau sebenarnya bisa aja, yang penting tadi kita lakukan langkah-langkah untuk pencegahan kesehatan, pencegahan atau mencegah sakit di rongga mulut gitu dok. Ada nggak sih dok yang harus dihindari? Sebenarnya nggak ada makanan dan minuman yang spesifik harus dilarang, karena semuanya sebetulnya yang penting nutrisinya tercapai. Dan setelah nutrisinya tercapai, yang penting setelah makan dan minum yang istilahnya bisa merusak gigi, kayak misalkan tadi yang contohnya makanan dan minuman manis, terus minuman bersoda, terus kopi, teh gitu yang bisa menyebabkan giginya jadi ada perubahan warna, kayak gitu sebenarnya boleh-boleh aja, nggak ada yang harus dilarang. Tapi setelahnya lebih baik berkumur dengan air putih dan menyikat gigi gitu. Terakhir nih dok, sebagai pertanyaan penutup dan
closing statement dari Dr. Gigi Trisna Oktaviani sebagai narasumber kita, Dok, berkaitan dengan topik kita, makananmu adalah kesehatan mulutmu. Tips atau misalnya trik nih, Dok, untuk pendengar kita di rumah atau di kantor ataupun yang lagi bergabung bersama kita di sana. Silakan, Dok. Paling saya tips dan triknya paling sama saya di rangkum aja yang tadi kita bicarain ya. Jadi dari makanan dan minuman itu ada 3 yang harus diperhatiin. Apa yang kita makan, jenis makanannya, di mana harus bernutrisi dan juga bisa bisa self cleansing ya, yang dari tadi kita bahas ya. Terus yang kedua, kapan kita makan, di mana kapan kita makan itu baiknya pagi, siang, dan malam aja. Kalau misalkan mau diselingi dengan snack juga, snacknya harus yang bergizi seperti itu. Terus yang ketiga itu bagaimana cara kita makannya. Yang tadi saya bilang, yang pertama tipsnya harus berurutan, dimana kalau kita udah makan dan minuman yang bisa merusak gigi, lebih baik setelahnya berkumur dengan air putih. Kemudian mengunyah di 2 sisi, jangan lupa. Seperti itu. Dan yang terakhir, tipsnya dimulailah dari sekarang. Jangan ditunda lagi gitu. Karena kalau kita tunda, ya makin lama kita tunda, keburu giginya rusak. Kalau gigi dan mulutnya udah rusak, jelas tadi ya banyak banget keluhannya, nggak bisa makan gitu. Nanti malah setelah nggak makan, nutrisinya juga jadi berkurang. Kemudian gigi dan mulutnya makin lama makin rusak juga. Jadi ya tetap kalau dari makanan seperti itu, jangan lupa juga sikat gigi 2 kali sehari, pakai dental floss, dan jangan lupa berkunjung juga ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk mencegah supaya giginya itu terlanjur parah gitu. Jadi kalau masih lubangnya kecil, ya lebih baik cepetan ditambal gitu. Itu sih tipsnya. Bisa segera ditangani ya, Dok ya. Betul. Oke, sampai ketemu lagi lain waktu, Dok. Jangan kapok, nanti kita akan undang lagi untuk berdiskusi tentang topik-topik lainnya, Dok, di live Instagramnya RSG Maranatha ya, Dok. Iya, oke. Terima kasih juga. Dokter, terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Sampurasun, sampai ketemu lagi ya, Dok.